Di bulan Januari ini sebenarnya kami sekecamatan Banda Mulia ini adalah panen raya. Kalau harta benda memang semua habis, Pak. Kalau kita bilangkan persen, hampir 99%, Pak. Kita bekerja bukan kayak sinterklas. Sedikit itulah yang bermanfaat. Tapi kalau banyak tidak manfaat, tidak guna juga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan berturut-turut selama, kalau tidak salah saya, selama 2 minggu. 2 minggu hujan sampailah 24 November. Itu sebelum malam kejadian pasca banjir itu datang puting beliung dulu. Jadi menghempakkan seng-seng rumah warga semua habis. Disertai dengan hujan gerimis, ya, hujan tidak begitu lebat. Di pasca selepas itu di malam hari Rabunya itu, di malam 26, Pak, barulah mulai air naik sedikit demi sedikit sampai 27. Air meningkat sampailah ke paras dagu. Kalau anak kecil ya tenggelam gitu kan. Dan alhamdulillah juga kami perangkat kampung dengan solidnya, dengan keimaman, langsung membuka posko, Pak. Membuka posko, bahwasanya kami mengarahkan untuk satu tempat. Apabila ada terjadi apa-apa bisa dievakuasi dengan satu tempat gitu. Gitu. Dan sekarang ini juga selepas pasca banjir, dan kami bekerja sama gotong royong, dan alhamdulillah juga dengan kedatangan relawan kita dari Bagana dan kami yang alhamdulillah dapat membantu kami di Kampung Sukamulya Upah ini. Membantu dari segi sekolah, membersihkan sekolah, fasilitas umum, kantor, dan ini tadi juga dengan membersihkan rumah sekolah SD dengan bangku-bangkunya. Dan begitu sekurang-kurangnya untuk tahap pembelajaran, untuk mejanya udah bisa digunakan walaupun di halamannya masih dalam gitu, Pak. Untuk kerusakan yang paling fatal sekali, terutama di bulan Januari ini, sebenarnya kami sekecamatan Banda Mulia ini adalah panen raya. Dan penghasilan daripada warga kami ini, warga Sukamulya Upah ini, memang hasilnya memang dari petani, Pak. Cuman yang dari segi yang lain, kalau harta benda memang semua habis, Pak. Semua perabot, apa semua yang ada di dalam rumah habis, memang tidak bisa dipakai lagi. Berapa persen waktu itu yang terdampak? Kalau kita bilangkan persen, hampir 99%, Pak. Tentunya harapan saya sebagai orang tua kampung di Kampung Sukamulya Upah ini, dan sangat bersyukur sekali bahwasanya relawan kita dari berbagai daerah jauh kemari, yaitu Bagana dan Kahmi, tentunya harapannya bisa memulihkan dari segi rohani maupun jasmaninya. Itu harapan kita tentunya. Dan fokusnya kami kalau bisa ini di masa jedah ini kami menunggu bulan Mei, musim tanam, Pak. Mungkin adalah motivasi ataupun bantuan bibit-bibit padi untuk dari Bagana ataupun Kahmi untuk menyalurkan kepada warga kita. Kan dalam Al-Quran dikatakan apabila saudara kita sakit maka kita jadi sakit juga gitu. Maka kami dari Jakarta, khususnya dari Kahmi Nasional maupun dari Bagana ini, tersentuh hati kami untuk hadir ke sini kan, karena memang ini pengabdian kita. Yang jelas Kahmi itu ada korps alumni himpunan mahasiswa. Dulu waktu mahasiswa kita punya tujuan. Tujuan saya terbinanya insan pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam akademis. Nah, dalam rangka kita dalam rangka pengabdian. Alhamdulillah kami sampai selamat bersama-sama, kemudian dengan Pak Rusli dan teman-teman yang lain kita langsung bergerak pada hari itu juga, dibantu juga dengan Yayasan Rumah Dawa itu. Harinya juga saat itu Datuk kan datang, kita langsung ke rumah sakit kerjasama. Dan tentunya kami
tentunya sebagai ini aja katalisator, pemberi semangat gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah selama berapa hari ini ya gitu Pak Rasul ya, kita keliling bersihkan SD, bersihkan apa segala macam itu. Kemudian yang terakhir tadi itu SD 4. Tapi yang paling saya menariknya dari tim Bagana ini melalui Bang Khairul itu kami bercerita, kita bekerja bukan kayak sinterklas, sesaat. Kita pun sudah memikirkan bagaimana masyarakat ini bisa kita bantu bibitnya gitu kan. Bahkan kemarin udah cerita banyak bahwa nanti dia usahakan bibit dan kita dampingi terus. Dan ini insya Allah menjadi percontohan buat daerah-daerah lain yang terkena musibah banjir. Jadi kita agak fokus di sini. Begitu. Barangkali dari Bang Rusli ada tambahan dikit. Ya, pertama-tama pada tuh kami dari relawan MNKM Tanggap Bencana mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan kami juga hadir di sini, diterima baik dengan Pak Datu dan pemerintahan di sini dan seluruh masyarakat warga di sini. Alhamdulillah kita walau sudah mungkin hampir 2 minggu di sini, tetapi kita dengan masyarakat juga bersama anak-anak, ibu-ibu, guyup di masjid juga komunikasi bagus. Alhamdulillah terima kasih banyak dan kami dalam beraktivitas bekerja bersama teman-teman yang organ-organ lain, Bagana, Rumah Dakwah, Yayasan USU. Alhamdulillah apa yang kami bisa kerjakan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Tentu ini menjadi program-program yang bisa menjadi role model yang kita bisa tinggalkan nanti ketika kami insya Allah ini kurang lebih 6 bulan di sini, walaupun kami nanti ada shift per 2 bulan, tapi apa yang kami maksimalkan 2 bulan ini, nanti soal 2 bulan ke depan kami lagi ditempatkan atau ditarik, diganti, tetapi semangat kawan-kawan bersama warga, saya lihat luar biasa komunikasinya, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, dan saya lihat cukup kreatif dan anak-anak terutama itu senang banget ya kan, terutama kita menyelesaikan lapangan futsal, di mana saya dengar memang katanya kalau dipakai itu bisa sampai malam ya kan, aktivitas di situ sehingga anak-anak remaja, anak-anak SD, SMP, SMA itu bisa beraktivitas di situ. Jadi mudah-mudahan apa yang kami bawa tidak begitu banyak, tetapi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat karena relawan dari semua relawan di Indonesia ini semua masuk ke daerah bencana, terutama juga di Aceh Tamiang. Itu mungkin dari kami Pak. Kalau menurut saya pribadi, semestinya kami dengan kedatangan aja udah satu kebanggaan bahwasanya yang dipilih itu adalah kampung kami. Dan untuk masalah yang dibawakan itu sedikit, sebenarnya sedikit itulah yang bermanfaat. Tapi kalau banyak tidak manfaat, tidak guna juga Pak. Ini. Makanya kami tidak perlu barang-barang yang banyak, tapi motivasi yang akan ditinggalkan, ilmu yang ditinggalkan kepada warga kami nantinya. Sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya, oh inilah dari relawan Kahmi dan Bagana yang telah hadir di sisi masyarakat Kampung Sukamulya Upah ini. Insya Allah Pak, apabila sesuatu yang besar, apabila pun bersama-sama menjadinya kecil Pak. Insya Allah niat kita baik, hasilnya tentunya baik. Jadi setiap yang kita usahakan, usaha itu tidak membohongi dengan hasilnya. Yang penting dengan kerjasama, berat sama dijunjung dan ringan sama dijinjing. Tambahan saya, mudah-mudahan tim relawan dari Bagana dan Kahmi dan Rumah Dakwah mudah-mudahan solid terus dan kerasan Pak tentunya di sini. Itu yang penting. Kalau tidak kerasan Pak, tentunya kegiatan apapun program itu tidak jalan. Mereka pada kerasan Pak, karena sudah kena topi. Kopi gayo. Kopi gayo. Mudah-mudahan begitu Pak. Dan saya siap 24 jam untuk membantu apa yang perlu yang dibantukan dari relawan kita Kahmi maupun Bagana. Insya Allah saya siap Pak, 100% siap. Sebagai informasi bahwa hari ini juga alhamdulillah teman-teman dari relawan tanggap bencana MN kami juga bersilaturahmi dengan Wakil Bupati, Pak Wakil Bupati dan Bupati Aceh Tamiang, dan tentunya juga sebagai
perangkat pemerintahan Pak Dato juga lebih mengenal para petinggi-petinggi di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Tetapi bagaimanapun ada sedikit jembatan antara Majelis Nasional Kahmi yang kebetulan pada pergantian presidium ini kali ini dipimpin oleh Pak Abdullah Putri yang juga putra Aceh. Jadi mungkin komunikasi ini semakin memantapkan sehingga termonitor bantuan-bantuan yang insya Allah di kemudian hari yang lebih dampak ininya kepada masyarakat itu, khususnya kepada di desa Sukamulya ini yang kebetulan tim tanggap bencana yang dikirim kami ini ada di sini, ada juga di Rantau, ada juga di Langkat, dan kebetulan Pak Hasbul sendiri sudah membawakan bantuan juga ke Sumatera Barat di Agam ya kan. Jadi mudah-mudahan karena kami sekarang ini ditempatkan di Sukamulya ini, kami menunggu juga arahan-arahan dari pusat. Tetapi dalam menunggu ini bola-bola yang jangka pendek, apapun yang kami jangan sampai setiap hari itu kami nganggur ya kan. Ada saja yang kita perbuat walaupun kecil, ya mudah-mudahan ini bermanfaat, yang seperti kata Pak Dato tadi bahwa kami butuh komunikasi tapi langsung action. Saya kira begitu. Keberadaan kami di sini memang tidak bisa menuntaskan permasalahan yang ada. Kami mungkin hanya bisa dalam kapasitas ini menemani warga dan juga Pak Dato dalam mendukung warga. Nah, mungkin ini yang kalau harapan kami sampaikan saja Pak Dato, mungkin apa-apa yang nanti perlu Pak Dato butuhkan dan juga warga masyarakat khususnya di Sukamulya ini, supaya kami juga bisa tepat sasaran dalam hal mendampingi ini Pak. Ya, karena tujuan kami tidak punya sesuatu yang luar biasa, kami hanya punya kemauan dan keikhlasan insya Allah untuk bisa bersama-sama membangkitkan semangat, menemani anak-anak untuk ceria kembali, menghilangkan trauma yang terjadi, dan juga menemani bapak-bapak tentunya nanti kalau misal mau beraktivitas di dalam pemulihan ekonomi. Barangkali saya tambahkan dikit. Jadi kita hanya sebuah titik dan tidak akan menjadi sebuah garis lurus kalau tidak ada titik-titik lain. Artinya berkesinambungan ini jangan sungkan-sungkan ya kami Pak Dato. Ada persoalan, ceritakan aja kan ada dari Dewan Dakwah. Karena target kita ini memang nggak sekedar sinterklas kalau istilah Bang Khairul gitu kan. Kita ingin ini sebuah proksi yang memang menjadi proyek percontohan, bahkan home industry pun nanti akan kita bantu pemasarannya gitu kan. Kemudian soal bibit pun akan kita usahakan, yang penting hati kita samakan dulu kan gitu kan. Bahwa kita di sini sih kita merasakan juga. Nah, untuk kami dari MN Kahmi ini mungkin karena di pusat barangkali informasi itu nggak harus putus, berinteraksi terus gitu kan. Yang penting alhamdulillah silaturahmi kita jalan, kita nyaman gitu kan. Barangkali itu jadi dengan lebih kurangnya Datuk kalau kami yang salah ini masalah walaupun wajah tua tapi kelakuannya masih kayak anak muda Datuk gitu kan ya, jadi bisa dimaklumi gitu kan. Apalagi nih Bang Rusli ini kan udah badan yang gede kan, kerjanya juga lebih gede lagi gitu. Barangkali itu tambahan saya, semoga kita tetap solid guyup ya kan. Kalau istilah Gegana salam kemanusiaan, salam Gegana. Kalau kami Yakuza, yakin usaha sampai. Barangkali itu cukup. Terima kasih. Ada satu nih harapan karena tadi sudah disampaikan dengan rekan-rekan relawan kita ini, kalau minta jangan segan-segan katanya. Ini kita menghadapi bulan Ramadan Pak, kan menghadapi bulan Ramadan, kita akan mengadakan Isra Mi'raj nih Pak. Di minggu kedua. Di minggu kedua ataupun minggu ketiga. Jadi sebelum menghadapi bulan Ramadan biasanya kita ada tosyah di luar masjid nih Pak. Kalau memang dari rekan kita relawan, memang kalau ada ustadz maupun dari relawan Bagana dan Kahmi, mungkin bisa kita apakan untuk kita anukan. Kalau memang tidak ada, kami akan cari ustadznya.